great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Let's sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Make to every stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. With your voice, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Once more, name above all names, name above all names. Yes, Lord, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Come on, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Dengan segenap hatimu, serukan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
Kau dahsyat Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi lebih dahsyat, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see how great is our God. All will see how great is our God. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang percaya kuasanya tidak berubah? Tepuk kanan kirimu, katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Mari kita bersuka cita sebab Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Tidak pernah kita ragu akan kasih setianya. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari jemaat GKJ, katakan Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Satu nama yang berkuasa. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Sekali lagi, Yesus kau Raja, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Semua sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Are you ready? One, two, three, go! Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk paduan suara muji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau-Mu seluruh jiwa menyatu. Nyanyikan pujian senantiasa.
Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan? Kurang semangat, masih mau lebih memuji nama Tuhan? Bangkit beri kita bersorak-sorai sebab kita umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari jemaat katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dan siapa? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Are you ready? 1, 2, 3. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. GKJ katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita yang umat lebih dari pemenang, amin. Dengan imanmu katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tak lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dan siapa? Kita lebih dari pemenang. Sebentar, umat yang lebih dari pemenang terlihat dari wajahnya. Coba lihat kanan kirimu, wajah-wajah pemenang atau wajah-wajah kalah. Tepuk kananmu, katakan semangat. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih, sekali lagi lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Untuk kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya.
Orang yang lebih dari pemenang, dia siapkan dirinya untuk selalu bersuka cita dari hatinya. Mari kita siapkan hati kita kebenaran firman Tuhan. Meskipun kadang doa kita tidak terjawab, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah dan Tuhan yang sama yang kita sembah, dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Selalu dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyikan dengan hatimu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Andrew Paul yang ganteng ini di sore hari ini. Dan semuanya wajahnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan kinclong-kinclong. Semangat untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pasti bangga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat rahmat-Nya, minggu lalu saya bisa wisuda di STTII untuk S2 Teologi. Dan untuk penyertaannya selama saya menjalankan kuliah S2 di STTII selama 2 tahun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, terutama Dedi yang sudah banyak membantu dan mendampingi saya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota intercession yang selalu mendoakan saya setiap minggunya, dan juga untuk Kak Nathan yang sudah berjuang untuk mengantarkan saya ke STTI setiap sore. Karena jalanan di STTI itu macet dan jauh. Apalagi pas sore itu udah deket-deket mau di Dalungnya itu, waduh, macetnya minta ampun. Jadi terima kasih banyak juga untuk Kak Nathan yang sudah banyak berjuang untuk saya, mengantarkan saya. Dan kedepannya saya akan membantu Dedi di gereja. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau televisi First Media. Sore ini saya akan bicara mengenai seri firman yang baru, yaitu mempertahankan pencapaian. Ya, mempertahankan pencapaian. Tentu saudara sudah mendengar slogan yang mengatakan mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Dan memang seorang yang bernama Irving Berlin mengatakan, hal terberat dalam kesuksesan adalah mempertahankan kesuksesan itu. Kamu harus terus mengasah talentamu. Kalau orang dunia mengatakan,
Merebut lebih mudah daripada mempertahankan. Kenapa saudara? Karena alasan utamanya kalau orang mau merebut juara satu, number one, dia ambisinya pasti besar. Seperti petinju atau petarung MMA dan lain sebagainya, mereka masuk top 10 itu sudah luar biasa. Lalu dia ranking 2 tinggal lawan juaranya, wah motivasinya berlipat. Tetapi begitu dia sudah jadi juara, yang bawah ini kepingin ngalahkan dia. Dia harus berlatih lebih keras lagi. Dalam hal rohani, itu bicara soal mengasah talenta. Makanya saya ini adalah orang yang keras terhadap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini sebab saya menganggap kalau seseorang sudah terbiasa melayani harusnya seyogianya makin lama dia makin expert, makin pandai, makin terbiasa. Contoh paduan suara. Kadang satu lagu itu dinyanyikan 3 kali dalam kurun mungkin 4-5 tahun. Saudara yang ngikuti dari awal lagu itu dan nyanyi yang ketiga kalinya, seyogianya lebih baik daripada yang kedua dan yang pertama. Setuju saudara? Ya, tapi seringkali malah yang ketiga lebih jelek daripada yang kedua, begitu loh. Demikian juga WL, semuanya harusnya makin lama makin expert. Saya pertama kali mengajar di STTI tahun 2016, saya harus membuat diktat ya. Yang satu mata kuliah 160 halaman, yang satunya 135 halaman diktat. Itu dipakai untuk bahan perkuliahan. Susah saya ngajarnya. Tapi sekarang tahun yang ke-9 saya ngajar, sore ngajar, siang baru baca-baca sebentar, sudah tahu apa yang mau dikatakan. Seperti begitu, betul ya Derta ya? Karena mengajar hal yang sama, orang saudara talenta kan yang sama terus, harus semakin expert. Tepuk kiri kanan saudara yang melayani Tuhan, kasih tahu, naikkan talentamu, begitu ya. Naikkan talentamu, harus terus diasah. Nah saudara, bagaimana cara pertahankan pencapaian itu? Yang pertama yuk kita baca, suara angkat suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, seorang jenderal China yang terkenal yang hidup pada tahun 544 sebelum Masehi sampai 496 yaitu Sun Tzu. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah membaca bukunya, tetapi saya pernah membaca 2 seri bukunya saja. Serinya banyak. Dia mengarang buku yang terkenal yaitu The Art of War, seni berperang. Kenapa dia bisa mengarang ini? Karena dia jenderal yang besar. Waktu itu China masih dibagi, sudah saya singgung, 3 kingdoms, 3 kerajaan besar yang menguasai seluruh daerah China. Dan Sun Tzu ini mempunyai daerah yang paling besar karena dia memang pinter dalam strategi berperang ya. Nah makanya saya masukkan di sini bagaimana saudara memenangkan pertempuran hidup. Anak-anak saudara yang mau masuk SMP saja sekarang itu sudah harus bertempur. Ada istilahnya PPDB ya. Kalau misalnya SD-nya San Jos, SMP San Jos masih lebih gampang. Tapi kalau SD-nya San Jos, SMP-nya mau ke SMP negeri, SMP 1, SMP 7 dan lain sebagainya, bertempur. Dalam hal apa? Nilai. Mau masuk SMA lebih bertempur lagi sebab SMP negeri berbanding SMA negeri tidak seimbang. SMA negeri di Denpasar cuma baru sampai SMA 9. Ya, betul Kaleb? Sampai SMA 9. Kamu SMA 11 kan katanya? Kalau SMP-nya banyak negerinya. Apalagi masuk university, pertempuran hidup. Dan itu yang terjadi sekarang di China.
Saya sering menyinggung dalam khotbah, orang tua itu sangat bangga kalau anaknya itu bisa masuk di sekolah perguruan tinggi negeri. Karena kalau lulus dari sana, lapangan kerja terbuka dengan lebar dengan posisi-posisi yang bagus. Dikirim ke luar negeri. Sampai orang tuanya 3 hari itu di depan universitinya mereka membuat kemah, berdoa, membuat seperti altar kecil, ibu-ibu, emak-emak, ya bapak-bapak berdoa supaya anaknya diterima. Sekarang yang terjadi over, terlalu banyak lulusan negeri sehingga banyak orang-orang lulusan dari universitas negeri kerjanya itu tidak sesuai dengan bidang yang mereka pelajari. Misalnya dia menjadi pengantar makanan, kalau kita ini Grab, Gojek, seperti begitu. Karena persaingannya ada dokter, yang dia dokter tetapi nge-Grab. Karena lapangan pekerjaannya semakin lama semakin sempit. Dan kita tahu kan sudah dengarkan khotbah Bapak Gani Hendra, lapangan pekerjaan mereka digantikan oleh apa saudara? Robot. Bukan AI yang menggantikan, bukan, robot. Bahkan saya baca di surat kabar minggu ini dan saya kasih tahu Pak Hendra tadi siang, di sebuah sekolah di China mungkin lebih ya, bukan hanya satu, sudah diuji coba gurunya adalah seorang robot yang diisi oleh program AI. Ya, saudara mesti tahu bahwa perusahaan terbesar kedua di dunia, yang pertama Microsoft, yang kedua dengan aset minta ampun puluhan ribu triliun dolar, itu Nvidia. Nvidia ini ketemu dengan Donald Trump, Presiden Amerika, dan menjalin kerjasama yang terjadi dalam minggu ini. Yang namanya orang China kalau nggak salah Jensen Huang. Betul ya Pak Hendra? Ya, Jensen Huang. Kalau nggak Jensen Huang, ya sudah Jensen anaknya Pak Stefanus saja. Hah? Ada yang bisa menjawab siapa musuh terbesar saudara? Yang bisa angkat tangan, mari. Hah? Ya Pak Robi? Untung enggak saya ulangi ya, tapi saya bocorkan rahasianya. Dia bilang musuh terbesar itu adalah Komang katanya. Kacau, kacau. Enggak pulang ya. Ada anak-anaknya 2 dengerin musuh terbesarnya Komang. Gitu. Siapa musuh terbesarnya Kaleb? Siapa musuh terbesarmu? Mama, ini repot ya. Betul, jadi jawaban Komang itu betul. Ya. Musuh terbesar saudara ini, mari kita baca. Galatia 5:24, angkat suara saudara. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, semua membaca, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Siapa musuh terbesar saudara? Siapa? Ini. Kedagingan. Karena kedagingan ini punya 2 hal. Hawa nafsu dan keinginan. Keinginan manusia tidak pernah terbatas. Tidak terbatas. Hawa nafsu manusia tidak terbatas. Ya, mau makan, ya. Saudara kalau yang masih muda, kalau sudah tua masih jaga. Lapar, woi bisa makan terus bolak-balik sampai kalau di luar negeri, apalagi maaf orang China, orang Barat, dia makan enak kenyang, ogok-ogok mulutnya, muntah di kamar mandi, makan lagi, dan lain sebagainya. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan, saudara lihat ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, R besar, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke, dari
4 ayat ini bisa disimpulkan. Keinginan daging ini mendatangkan dosa. Ayat 6, dosa upahnya adalah binasa. Roma 6, upah dosa binasa. Upah saudara bekerja, duit. Pilihan itu bukan di Tuhan, tapi di setiap saudara, bukan di saya juga. Masing-masing ini punya kehendak bebas. Kan saudara sudah tahu itu. Manusia punya kehendak bebas. Keinginan daging itu adalah berseteru terhadap Allah. Perhatikan, berseteru ini adalah musuhan. Dari sejak anak-anak sampai sudah tua, manusia itu punya musuh. Jangan semuanya bilang musuhnya itu iblis, enggak. Waktu masih kecil ribut sama temennya, ya. Ini siwa ya. Apa siwa itu? Musuhan, betul ya? Musuhan itu baik ini. Saya lupa ya, karena kalau saya begini, ini saya ogok-ogok hitung. Musuhan. Nah, waktu saya kecil begitu, kalau saudara mungkin beda, kalau sekarang mungkin lain ya. Nah, terus baik, ada kan siwa istilahnya bahasa, tadi keluar di kuis loh saudara ya. Apa bahasa Yunaninya musuhan, apa Yere? Ya dia tidak bakalan dapat 100, karena dia ada di sini tapi pikirannya ada di tes darah, dia takut ya. Sampai besar juga, siapa musuh terbesarnya? Tetangganya. Ya, ini cerita saja, pernah saya ceritakan. Pak Adi, mungkin dia kurang dengar jadi enggak apa-apa ya. Saya pelankan suara saya, supaya lebih enggak dengar. Tetangganya itu punya anjing. Dan anjingnya suka dibawa, kalau dibawa keluar, biasanya kalau anjing dibawa keluar itu untuk apa? Saudara jawab? Nah, ada yang jawab yang tegas. Betul, yang tegas aja, enggak usah pakai buang air. Aduh, enggak usah pakai. Di sini sopan santun tata krama dijunjung sampai di rumah, berak begitu ya. Dan anjingnya itu suka berak di depan rumahnya Pak Adi. Kenapa? Karena dia merasa senang di situ. Senang. Ada orang-orang yang senang berak di gereja, saudara. Di rumah tidak berak, pagi-pagi datang ya, kamar mandi lama. Ngapain lama di kamar mandi? Kan tidak mungkin ngerokok, betul ya? Tidak mungkin ngopi, karena kopi di depan kan tidak bisa dibawa ke sini. Berak, setiap kali ke gereja, tidak apa-apa sih saudara berak ya. Tapi masalahnya saudara tidak membayar iuran, begitu loh. Jadi saya setiap kali ke bawah minggu itu, ini kok selalu ada dan orang yang sama itu keluar terus tiap minggu ya. Tapi enggak usah saudara tanya-tanya kiri kanan. Kamu ya enggak enak saudara, enggak enak ya. Oke. Terus Pak Adi marah ya. Yang lucu, kalau saya ngomong pelan begini ceritanya, Pak Adi pay attention langsung begini ya. Kalau saya ngomong keras, kok luar biasa, dia ngelamun begini, itu aneh saudara, aneh ya. Nah, terus satu kali Pak Adi marah ngomong sama tetangganya. Kenapa kamu setiap kali bawa anjing berak di depan rumah saya? Ya. Yang sebelahnya juga enggak senang dia ngomong gitu. Yang sebelah tetangganya jawab begini. Ya tulis saja di depan pintu rumahnya. Anjing jangan berak di sini, begitu loh saudara ya. Nggak ngerti, lewat sudah, biarin sudah. Siapa suruh kuping saudara nggak peka. Hidup dalam daging. Tapi meskipun saya ngomongnya pelan ini masuk rekamannya jelas. Jadi kalau saya dengarkan rekamannya nanti baru ketawa di rumah tiba-tiba saya dengarkan, tiba-tiba ketawa sini. Kenapa? Enggak apa-apa begitu. Hidup dalam daging itu juga punya artian tidak berkenan. Poin yang kedua, jangan kita musuhan sama Allah. Kita yang perlu Tuhan kok kita musuhan sama dia, gimana ini?
Saya setiap kali mengajar, saya selalu bagikan link YouTube ke mahasiswa saya. Ini saya sudah perhatikan bertahun-tahun, sejak YouTube itu ada, GKJ Family. Selama dia jadi mahasiswa saya, selalu komen setiap kali gitu. Firman-Nya memberkati, haleluya, puji Tuhan semua gitu. Tapi begitu dia udah wisuda, ditengok pun tidak, saudara. Iya, kenapa? Karena dia masih menjadi mahasiswa saya. Jadi tidak cari musuh sama dosennya. Betul ya? Kita jangan pernah sekali-kali cari musuh dengan Tuhan. Salah lawan, saudara. Musuhan dengan Tuhan, ngambek, ngambul, salah lawan. Dipites habislah kita. Dipites itu apa? Iso ora iso, kudu iso, pokok iso. Hati-hati keluar di kuis. Yang kedua, tidak berkenan. Sudah pernah tuh tidak berkenan sama seseorang? Pernah tuh? Ya, ketok mukanya. Pernah enggak itu? Panggil gini, sering dia. Jangan-jangan sama sebelahnya, enggak ya Pak ya? Lihat mukanya. Ketemu di gereja, duduk, ya. Matiin satu-satu. Ya, yang ngatur tempat duduk kok ditaruh di sebelah saya sih? Ya, ada aja alasan. Pura-pura kencing pindah natonya. Daripada pindah, nanti duduk lagi sebelahnya langsung pindah ke atas. Nanti pikir nanti di atas dia ikut pindah ke atas, langsung saudara pindah ke ruang sekolah minggu. Supaya tidak ketemu. Jangan kita seperti itu kepada Tuhan. Kan ada lagu, tajutin ya. Memandang wajahmu, rasakan kasih. Cukup ya. Memandang wajah Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Memandang wajahnya saja kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena wajahnya itu wajah penuh kasih. Loh kalau Tuhan tidak berkenan sama kita memandang wajahnya bukan mendapatkan kasih. Kita mendapatkan kutuk. Masa Pak? Firman Tuhan kan ada. Hari ini ku perhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihan di saudara. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, segala yang kita lakukan ini tidak berhasil. Yang membedakan seorang dengan yang lain itu ada dua. Mari katakan bersama. Komitmen, integritas. 2, 3. Komitmen, integritas. Seperti apa sih Pak? Saya buka rahasia ya. Oke. Kita sudah berapa tahun nih ada paduan suara sejak zaman mami saya almarhumah. Saya melihat kalau anggota paduan suara ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih konsisten. Kalau yang masih muda ada, enggak. Tetapi sejak zaman saya mulai menata gereja, rata-rata baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang muda konsisten. Karena gembalanya kolonel, disiplin, ya. Tetapi kalau dulu seperti begitu, sekarang kita lihat lagi. Saya buka ya, pemain musik. Kalau bapak-bapak dan tidak ada ibunya, konsisten. Kalau yang masih muda, kadang ada, kadang enggak, ada saksofon, enggak ada saksofon. Betul ya? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, konsisten. Saudara melihat Andri David, Obed, Daniel, Pak Hendra, jam 11 malam pun juga mereka ada kalau mau ada. Konsisten. Itu namanya karena dia punya komitmen. Ngerti saudara? Kalau kita kasih delegasi ke yang masih muda, komitmennya kurang. Tapi saya bangun saudara-saudara yang masih muda di tempat ini,
Kalau engkau di masa mudamu engkau bisa berkomitmen, saudara akan menjadi orang yang sukses. Amin. Lihat sekarang pemerintahan, CEO itu banyak orang-orang muda yang punya komitmen. Pinter nanti dulu. Kalau dia tidak punya komitmen, percuma. Yang kedua, integriti. Integritas saudara sebagai pelayan Tuhan, tunjukkan. Seperti apa itu? Kalau jam latihan, datang. Tepat waktu. Terlambat-terlambat oke 5 menit. Tapi jangan membiasakan. Nanti aja. Datangnya terlambat tidak apa-apa. Kamu tidak punya integritas. Saudara kerja di kantor, kuliah, juga komitmen ditunjukkan dengan mengikuti terus mata kuliahannya atau bekerja, tapi integritas. Integritasnya bukan berarti datang jam 8 pulang jam 5. Jam 5 kurang 5 sudah ringkes. Kalau memangnya lembur, belum selesai kerjakan sampai selesai. Itu saudara punya integritas. Adik saya Semi itu jam 10 malam baru pulang dari kantor, saudara. Jam 11 baru sampai apartemennya, karena dia harus pindah 2 kali train di Jakarta. Dia tidak mau tinggal di Jakarta. Harus punya integritas. Itu yang membedakan saudara dengan yang lainnya. Coba lihat kiri kanan saudara. Kira-kira dia punya komitmen, punya integritas apa enggak? Kalau saudara orang Kristen anaknya Tuhan, hari Minggu tidak usah digembar-gemborkan. Aku datang di rumah Tuhan. You have an integrity. Itu integritas. Saya anaknya Tuhan. Saya perlu dia. Dia bapak saya. Saya perlu dia. Saya ada di rumahnya. Itu integritas. Jadi jangan cari alasan. Kalau dengan saya bukan begitu. Saudara mungkin melihat, boy nak Pak John ya gini. Tadi pagi saya mengatakan belum ulang tahun sudah dapat hadiah mewah. Ya saya berpikir bukannya apa, karena saya punya komitmen dan integritas. Saya tidak pernah datang ke gereja setengah jam sebelum mulai, tidak pernah. Kalau khotbah di gereja lain saya tidak pernah datang terlambat. Kalau bisa jam 5 mulai saya tidak datang jam 5 lebih. Pasti kurang. Kurangnya berapa? Bisa setengah jam, bisa 15 menit. Saya lihat suasana dulu. Meskipun saya sering ke tempatnya gerejanya Pak Adi Suryo. Dia undang saya Natal tahun lalu, jam 5. Saya setengah 5 sudah di sana. Ditanya sama dia, cepat sekali bro katanya. Belajar. Oke? Haleluya? Oke. Baca sendiri ini. Nah, saudara mau jadi pohon kayu di bagian utara atau bagian selatan atau bagian yang tidak tahu. Pilihan di saudara. 2. Baca bersama. 2, 3. Gunakan kehendak bebas dengan benar. Kan tadi sudah saya singgung, manusia ini punya kehendak bebas. Lihat baik-baik. Adam Hawa itu manusia paling berkuasa yang pernah ada. 1, dia berkuasa memberi nama hewan-hewan. Jadi elephant, gajah itu yang ngasih nama ya Adam dan Hawa. Kalau keluar bahasa Latin itu apa itu kan mengikuti bahasanya. Bahasa Inggris elephant, bahasa Indonesia gajah, bahasa Latin belalai. Yang kedua, dia menguasai semua taman. Mau makan apa saja, buah, sayur, semua lengkap. Yang ketiga,
Tidak ada hewan yang berani sama dia, termasuk singa. Dia mau jalan-jalan naik di atasnya singa dan harimau juga bisa. Tidur malam dingin dia pelukan sama beruang. Bisa, paling berkuasa. Nih loh. Kalau saudara salah langkah, kuasa yang di tangan saudara itu akan pelan-pelan diambil. Kuasa apa? Atas uang. Ada orang-orang yang kaya, itu artinya dia punya kuasa atas uang yang besar. Kalau salah langkah, habislah. Ya toh? Kalau saudara tidak bisa mengelola uang dengan baik, habis. Itu salah langkah kan. Saudara yang punya kuasa atas kesehatan, ini yang masih muda. Makanya saya bersyukur banyak yang ikut tes ini masih muda. Bagus. Saudara bisa mengontrol gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa. Jangan masih 30, 40, gula darahnya sudah di atas 140. Ya Pak, karena saya di rumah kalau lagi nonton TV atau Netflix, saya jilat-jilat gula pasir. Ada seorang anggota kita di tempat ini, saya tidak sebut namanya, kolesterolnya 240, harusnya 200, ini 240. Saya udah tahu kenapa, kan dia suka makan urutan, begenyol. Boleh enggak makan babi guling? Boleh, saya pun juga suka makan babi guling. Tapi yang ada lemak-lemaknya tuh jangan dimakan. Kulit itu dikerik, kulit itu lemaknya paling banyak dikerik, memang keras jadinya. Kalau enggak mau, habis digigit dibuang. Pokoknya enggak makan kulit. Ini tips. Tips ini saya dapatkan dari seorang yang sudah meninggal. Pendeta yang dulu ikut mendoakan waktu saya dilantik menjadi pendeta. Makan semuanya oke, tapi dibatasi. Udang boleh, ambil 1-2. Maksudnya 1-2 ekor, bukan 1-2 kilo. Tadi pagi saya dikasih informasi yang menarik. Nah, orangnya datang. Ada all you can eat, enak baru. Udang seger, udang hidup, diserok, terserah mau direbus, mau diapain apa-apa. Saya bilang stop, jangan diterusin. Kalau diterusin nanti saya tanya alamatnya berapa, nanti ke sana. Lebih baik enggak usah tahu. Ya, 1-2 ekor, bukan 1-2 kilo. Nah, aduh Pak, cara makan udang sekali makan banyak. Ya sudah enggak apa-apa sesekali. Biar yang traktir senang, dia beliin udang terus. Pulangnya saudara jadi udang malam-malam. Bilangan 11, 13 sampai 16. Ayo daripada Feni kedinginan. Jika kamu, gitu ya Feni ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah dan menyembahnya. Amin. Ya, tolong diganti mikrofonnya. 2 kunci. Yang pertama ini. Jika kamu mendengarkan perintah yang kusampaikan, tidak, jangan dibuang kata ini. Ini loh kuncinya. Baca bersama, 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Dengan sungguh-sungguh. Baca aja nggak sungguh-sungguh, apalagi mendengarkan. Sungguh-sungguh dengarkan perintah. Yang kedua, hati-hati. Hati-hati apa? Supaya jangan terbujuk. Sehingga saudara menyimpang dan beribadah kepada Allah lain.
Ah Pak, saya nggak mungkin gitu Pak. Sekali Yesus tetap Yesus, lah omonganmu. Mana saudara pilih? Tuhan atau pekerjaan? Jawab sendiri. Ya, jawab sendiri. Gampang. Saya tinggal satu kalimat saja. Tuhan atau pekerjaan? Kalau saudara hidup dalam perjanjian lama, minggu saudara ada di tempat lain bekerja, saudara mati saat itu. Kan begitu hukumnya perjanjian lama. Hari Sabat ini kudus untuk Tuhan. Taktik iblis itu tetap sama, dusta. Ya, lihat nih. A ini bukan Andrew ya saudara ya. Terjebak dalam G. Dia ngomong, sejauh saya tidak menyakiti orang lain, saya kira saya tidak berbuat jahat. Menurut saudara benar enggak ini saudara? Benar enggak? Benar enggak? Kalian benar enggak ini? Benar. Saya G dengan Julius. Saya kan tidak menyakiti Asaria, Anton, enggak kan? Ini saya punya kehidupan pribadi, enggak usah kamu ikut campur dan saya tidak menyakiti kamu. Seolah-olah benar. B, terjebak dalam judi online. Hati-hati loh saudara ya, jangan ada satu orang pun anggota saya yang terjebak judi online. Karena apa? Omsetnya judi online itu di Indonesia ini triliunan rupiah, gila. Dan yang terjebak judi online ini bawaan masyarakat kelas bawah yang ingin mendapatkan hasil lebih besar dengan cepat. Saya tidak mencuri uang orang lain dan ini kan urusan pribadi saya. Misalnya dia kerja sebagai Grab, dia pakai judi online, kan dia tidak pakai uangmu, pakai uangnya dia. Iya memang, tapi uangnya yang harusnya untuk keluarganya jadi terpakai untuk judi online, kan begitu. Ini dusta-dusta yang hati-hati. C, pelacur. Tidak ada jalan lain, terpaksa. Suami hilang, anak perlu makan dan sekolah. Ini survei yang dilakukan terhadap sekian ratus pelacur. Waktu itu saya ingat. Di mana? Di Jakarta Barat. 70% ini jawabannya. Saya nggak mau jadi pelacur Pak. Tapi terpaksa. Punya anak 1-2 di kampung, tidak ada uang. Bapak ibu sudah tua. Ya, suami hilang begitu saja, tidak bertanggung jawab. D, terbujuk pornografi. Ya, saudara jangan terikat pornografi yang ada di sini, laki maupun perempuan. Pornografi laki lihat yang perempuan, perempuan yang lihat yang laki, atau yang laki lihat yang laki, perempuan lihat yang perempuan. Karena ada toh kasus toh, dia kaget istrinya karena dia satu kali ngintip suaminya sedang lihat video porno, suaminya ngelihat video porno laki dengan laki. Yang kecanduan obat. Semua ini demi kebaikan saya supaya bisa bekerja dengan lebih fokus. Kalau enggak minum obat enggak bisa fokus. Memang obat itu ada 2, satu gedek, satu bisa on. F, terikat alkohol. Saya tahu batasan, saya enggak sampai mabuk. Ini survei yang saya tanyakan kepada yang lagi tidur itu di sana itu. Sebelahnya Stefanus itu. Ya, ada patas ya, enggak tahu di atas ada cicak kawin atau gimana itu. Dia lihat atas. Kan enggak sampai mabuk, tahu batasan. Sebelum mabuk berhenti. Kalau enggak bisa berhenti ya karena sudah mabuk, jadi enggak tahu sudah mabuk atau belum. G, yang korupsi. Allah, yang lain juga begitu, masa saya enggak? Dan negara kita ini pakai uangnya juga tidak becus-becus amat.
Saya mendengarkan sebuah YouTube ya. Kalau memang betul kerja bayar pajak di Amerika, pajaknya ini besar. Gajinya besar. Berapa dia terima gaji setiap minggu? Tak kasih tahu saudara. 44 juta dirupiahkan. Kali 16.000, dia ngomong bukan 16.200, 16.000. 44 juta seminggu. Pajaknya berapa? 20 juta. 45% pajaknya. Wah kok gila banget. Wait. Dia cuti, dapat cuti 2 minggu. Cuti itu dibayar oleh perusahaan. Enak gak itu? Cuti dibayar perusahaan. Mau kemana? David mau cuti kemana? Alaska, dibayar perusahaan. Hotel, makan, uang sangu dikasih. Nanti kalau pensiun, ya, dia dapat uang pensiun setiap bulan. Ini orang Indonesia. Dia mengatakan kalau nanti saya pensiun dan saya mau tinggal di Indonesia, uangnya tetap dikirim ke saya. Sampai mati. Kesehatan, mahal loh. Asuransi kesehatan dibayar gratis. Mau nggak bayar pajak seperti itu? Ya mau. Nah Pak, kalau nanti umur 40 terus mati gimana? Loh dapat uang asuransinya besar loh. Kan banyak terjadi kasus pembunuhan di luar negeri karena uang asuransi. Ya. Kalau Indonesia Pak, wah juga percuma. Ya memang kita harus mendoakan Indonesia betul juga. Tapi tidak perlu korupsi, tidak perlu ikut-ikut. Yang lain hitam, kita jangan ikut hitam. Kita tetap ada terang dalam hati kita. Setuju katakan haleluya. Hai yang suka cari dukun. Dukun alasannya begini. Dukun paranormal ini kan datangnya juga dari Tuhan. Ya betul memangnya. Lah saya menggunakan. Ngapain Tuhan ciptakan ada dukun dan paranormal? Ya saya gunakanlah semuanya. Seperti Paul menggunakan Lukas. Kamu jangan ngambil identik yang ngawur begitu. Saudara tak kasih tahu yang soal ini ya. Saya punya mantan anggota. Dia dulu terjerat dalam obat-obatan, ekstasi, ganja, ya. Karena dia orang agak mampu, heroin. Heroin itu kelasnya paling atas. Sinting ya, gini. Ya. Ini sinting kalau gini udah kelebihan. Dimasukkan rehabilitasi, keluar masuk, sampai sekarang. Sudah puluhan tahun, sembuh tidak pernah bisa. Dimasukkan rehabilitasi, ditangkap dia. Ya, dibawa ke sana. Sudah tahu kalau di tempat rehabilitasi itu jam 5. Baru saya ngomong-ngomong sama orangnya berapa hari lalu. Bukan sama yang ditangkap ini, sama keluarganya. Jam 5 dibanguni. Bangun, keluar. Disemprot sama air. Jam 5 pagi. Biar sadar. Wih mereka kedinginan. Mau marah, yang nyemprot kan dari luar. Kalau yang nyemprot di depannya dibunuh, yang nyemprot saudara. Pak Hikmat juga, yang nyemprotnya dari luar. Semprot semua. Kedinginan. Ya. Terus dia sakau. Sakau itu artinya dia kepingin kue tiaw. Dikasih enggak Pak? Dibiarin. Nanti dia berhenti sendiri. Entahkah dia mati atau gimana ya. 3 bulan keluar. Sudah keluar ngerokok. Tidak. Cari obat. Tidak. Sembuh. Lewat berapa saat? 3 bulan kemudian. Dapat uang lah dia. Begitu dia dapat uang. Apa yang diperbuat? Apa yang sudah diperbuat? Cari temannya. Suppliernya. Pakai lagi.
rumah mau dibakar. Istri, orang tua dikunci, dibakar rumahnya. Hebat. Dia ini sebetulnya punya cita-cita jadi membuka grill. Bukan grill chicken, grill human. Manusia di grill. Istri sama anaknya mau, sama orang tua mau dibakar. Betul. Naik mobil, saya ceritain enggak bohong. Nabrak apa yang ditabrak? Pura. Kalau keluarganya enggak orang yang punya duit dan punya koneksi, mati dia. Pura ditabrak. Ya, sembuh? Enggak. Sekarang dia masih ada di rehabilitasi lagi. Dia udah enggak pusing ini istrinya siapa, ini anaknya siapa, dia udah enggak ngurus. Tepuk kiri kanan sudah kasih tahu. Jangan terikat obat. Dari skala terkecil, obat tidur jangan juga. Kalau enggak minum obat tidur enggak enak. Nanti saudara kan terus minum obat tidur. Di gereja dengar firman, mau dengar firman, diminum obat tidurnya. Iblis suka menaruh saudara di persimpangan jalan supaya bingung. Dan orang yang lemah imannya milih jalan yang salah. Tadi pagi saya banyak singgung soal iman, sore ini juga. Kalau saudara nggak biasakan baca Alkitab, sudah ditaruh persimpangan jalan, bingung. Ada GPS saja masih bisa kesasar. Betul saudara? Nih poinnya. Dengar, renungkan, praktekkan, perkatakan, beritakan. Dengar, renungkan, praktekkan, ucapkan, beritakan. Itu tumbuh iman saudara. Sehingga kalau sudah ditaruh di persimpangan jalan, saudara enggak bingung. Maksudnya apa nih Pak persimpangan jalan Pak? Banyak tuh. Sekolah, mau ini atau itu. Itu yang gampang. Kerja, diterima 2 tempat ini atau ini. Ini gaji lebih besar, tapi minggu kadang bisa ibadah kadang enggak. Ini gajinya lebih kecil, tapi minggu libur. Milih yang lebih gede aja dong, kesempatan emas. Dan pilihan-pilihan yang lain. Mau berteman dengan ini atau ini. Oh ini orangnya terlalu saklek. Dia kerohaniannya tinggi, tingkat dewa. Kalau ini orang Kristen tapi nyantai dia, enak, kaya dan lain sebagainya. Mau yang seperti gimana sudah teman sama siapa? Oh yang ini saja. Itu persimpangan jalan. Kalau imannya kuat, mau kamu kaya, mau apa terserah. Anak-anak muda di tempat ini, kamu di persimpangan jalan, punya pacar, dia bukan orang Kristen. Jangan bingung. Jangan bodoh kamu. Amin orang tua. Orang tua amin. Pak, dia ini anak tunggal Pak. Pewaris tahta. Kerajaan Mula Warman. Anak tunggal, mamanya janda, sudah stroke lagi. Tunggu apa? Tinggal suruh tanda tangan. Mau agama apa terserah silakan. Bebas. Oke. Now sekarang kamu enak. Ke depan kamu pasti masuk kebinasaan. Pasti binasa. Dan kalau sudah binasa tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Tuhan tidak datang lagi ke dunia orang mati untuk mentobatkan, tidak. Sesekali sudah cukup. Jadi yang masih hidup orang tua, anak saudara. Ya, saudara kan orang tua punya hak orang tua. Kalau anakmu gitu bicara yang keras. Tidak bisa Pak, orang saya dikasih uang tiap bulan sama anak saya. Tuhan bisa melihara saudara, pegang firman Tuhan. Makanya pegang firman Tuhan, burung di udara dia pelihara, saudara pasti dipelihara. Ya, tidak mau nurut, usir. Usir dia. Dia bisa hidup sendiri, ya silakan.
Nanti dia lihat jalannya sih. Kita lihat, waktu akan membuktikan. Pokoknya saudara yang sudah di tempat ini, tumbuhkan iman saudara. Tepuk kiri kanan saudara, tonjok dia katakan tumbuhkan iman saudara. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, mari para Tuhan, begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju pada mengucap syukur pada Bapa di surga. Berterima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baik Tuhan berikan buat kami. Kami dapat mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tumbuh, dapat berkembang dan dapat kami lakukan ya Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Apa yang harus kami lakukan di masa kami di depan, kami tidak mengerti. Tapi kami pegang firman-Mu dan kami selamat. Terima kasih Bapa di surga, memberkati untuk Pak John yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biar ada sehat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan ya Bapak. Terima kasih untuk kami semua yang sudah menerima firman-Mu. Tuhan akan tambah-tambahkan iman percaya kami untuk kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama yang perkasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan Do. Ya. Mari kita siapkan hati. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Kau pria pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, kaum wanita. Sama-sama hatiku, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
saat aku tak sanggup lagi. Di situ tolong yang sudah berdiri supaya yang belum ketahuan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sembah Dia. Yang merasakan pertolongan Tuhan begitu ajaib, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Yesus berpesan malam itu, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara yang mengangkat tangan, mengangkat roti, ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur. Itu adalah tetesan darah Tuhan. Engkau yang membutuhkan saja dekatkan di kayu salib. Ambil setiap tetesannya berharga untuk hidupmu. Oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Darah Kristus tanda keselamatan dalam hidup saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Angkat kedua tangan. Haleluya, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan dalam hidup saudara. Mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu, pimpinan saudara Bapa dalam ibadah sore hari ini dari awal dengan sampai akhir Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan kami untuk bersekutu dengan Tuhan Bapa. Kami percaya dan yakin tubuh darah-Mu bisa menyucikan, menyembuhkan kami yang sakit. Memberkati kami Bapa. Kami dalam doa untuk Bapak Gembala, berikan kesehatan, panjang umur. Di dalam pelayanannya Bapa, Engkau tambahkan lagi talentanya Bapa. Engkau curahkan damai sejahtera-Mu atas kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya Pak. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan Kamar Suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya jangan khawatir, karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya.
dan janjinya luar biasa dalam kehidupanmu. Bersama-sama akan membadam doa akan anakmu Julius Samuel Lehat, Wahyu Hermawati Karini, Besalel Elia dan Elisa yang besok akan meninggalkan kami dan pindah ke Wonogiri. Tangan Tuhan menyertai mereka seperti pelayanan yang mereka lakukan di tempat ini berpuluh-puluh tahun. Mereka sudah melihat kebaikan Tuhan. Maka ke depan tetap layani Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Pada ini saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima